semua, aku Risya. Dan aku Sekar. Hari ini kita bakal ngajakin kalian ke tempat wisata yang menarik banget di Surabaya. Kasih clue dong, Syah. Oke deh, aku kasih clue. Jadi ini tempatnya ada di sebuah pelabuhan, Sekar. Gimana, penasaran dengan perjalanan kami? Yuk langsung aja ikut kita sekarang. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I tahun 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya atau yang dahulu disebut Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi. Kalau pelabuhan tercanggih, saya kira itu harus dibuktikan ya, tercanggihnya dari apa gitu ya. Karena kan selain Tanjung Perak itu kan di Jakarta ada Tanjung Priok juga yang saya kira juga memiliki perlengkapan yang juga canggih gitu ya. Kalau itu saya kira perlu dibuktikan. Tetapi bahwa pelabuhan Surabaya itu merupakan pelabuhan yang sangat lama itu ya. Jadi disinyalir pelabuhan ini juga sudah muncul itu sejak zaman Majapahit ya, Kerajaan Majapahit. Karena pada waktu itu Pelabuhan Surabaya itu nampaknya menjadi salah satu pintu masuk atau pintu keluar masuk atau gerbang itu ya dari Kerajaan Majapahit ketika berhubungan dengan dunia luar itu. Nah, pelabuhan ini mengalami perkembangan yang luar biasa manakala Belanda itu kemudian menjadikan kota Surabaya menjadi salah satu basis dari aktivitas mereka, baik aktivitas pemerintahan atau aktivitas politik, kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan, industri dan sebagainya, yang salah satu sektor yang harus ada dalam aktivitas tersebut kan sektor transportasi. Dan ketika transportasi udara misalnya belum muncul sebagai transportasi andalan, transportasi laut itu menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan, dan itu ada di Pelabuhan Surabaya. Sehingga Belanda itu kemudian membangun Pelabuhan Surabaya menjadi pelabuhan yang sangat canggih. Yang semula pelabuhan itu ada di muara sungai itu, di mulut sungai Kalimas, itu kemudian digeser sedikit ke sebelah barat gitu ya. Jadikan sebuah pelabuhan laut gitu ya, bukan lagi pelabuhan sungai. Dan pada awal abad ke-20 pelabuhan itu diperbaiki, direhab menjadi pelabuhan yang besar begitu ya, dan menurut saya menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Dan Pelabuhan Surabaya atau Pelabuhan Tanjung Perak itu menjadi salah satu simpul dari transportasi laut untuk Indonesia bagian timur. Sehingga hubungan Jawa dengan kawasan-kawasan di Indonesia, pulau-pulau di bagian timur seperti Sulawesi, terus kemudian Kalimantan, Maluku, Papua, itu sebagian besar melalui Pelabuhan Surabaya. Surabaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting di zaman Majapahit pada abad ke-14. Letak geografisnya sangat strategis membuat pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-191 memutuskannya sebagai pelabuhan utama atau collecting centers dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa. Nah, memang bahari atau kebaharian di Surabaya itu sudah dijadikan kawasan wisata, seperti misalnya Kenjeran itu sudah cukup lama dijadikan kawasan wisata ya. Terus kemudian ada jembatan Suramadu gitu ya, itu juga kemudian menarik wisatawan. Tetapi menurut saya memang masih banyak hal-hal terkait dengan kebaharian dan kemaritiman yang potensial untuk digali.
Sebagai contoh misalnya kawasan Kalimas itu yang merupakan dulunya adalah pelabuhan tradisional atau pelabuhan lama gitu ya. Dan kemudian berubah menjadi pelabuhan rakyat, tetapi itu juga belum banyak dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata itu ya. Bahkan selama ini kalau ada orang datang ke pelabuhan itu terkesan bahwa ada petugas di sana yang mencegah untuk tidak masuk ke sana gitu. Ini kan tidak baik. Padahal itu bisa dikembangkan menjadi kawasan atau destinasi wisata yang menarik minat banyak orang. Nah, ini yang menurut saya perlu digali, dipikirkan lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Artinya apa? Potensi kebaharian kita, potensi kemaritiman kita itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai destinasi wisata. Sudah ada memang, sudah dimanfaatkan, tetapi saya kira kurang maksimal dan ini yang saya kira harus dimaksimalkan. Pertama, pelabuhan Kota Surabaya sendiri itu merupakan destinasi wisata yang menarik, gitu ya. Orang kan, terutama anak-anak itu kan suka kalau melihat kapal, gitu ya. Sekarang memang sudah ada misalnya di Surabaya Northway itu ya, tetapi itu ya masih belum maksimal ya. Orang ke sana juga masih belum banyak, gitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu ditingkatkan. Kemudian misalnya pelabuhan Sungai Kalimas itu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan, digali karena di sana ada keunikan, yaitu ada pelabuhan kapal rakyat ya, kapal kayu yang bersandar di situ dan orang bisa melihat bahwa ternyata ada kapal-kapal semacam itu di samping pelabuhan besar yang disandari kapal-kapal besar itu. Ini potensi yang belum digali. Demikian juga pemanfaatan kawasan-kawasan pantai untuk untuk hiburan gitu ya. Kenjeran saya kira potensial. Sayangnya upaya untuk merawat kawasan Kenjeran sebagai destinasi wisata itu yang kurang. Banyak peralatan di sana sudah rusak dan kurang tertata dengan baik. Dan itu yang saya kira menurut saya perlu ditingkatkan gitu ya. Karena itu potensi yang luar biasa. Demikian juga Jembatan Suramadu. Nah, yang paling penting adalah mengintegrasikan dari seluruh destinasi pantai itu, gitu ya, menjadi satu kawasan yang terintegrasi sehingga wisatawan bisa berkunjung dari satu titik ke titik yang lain. Saya kira itu. Perubahan bentuk kota pelabuhan Surabaya yang pada awalnya didominasi arah utara selatan sepanjang Kalimas ini, sedikit demi sedikit mulai berubah karena transportasi jalan darat, jalan kereta api, dan tram yang menggantikan peran Kalimas. Hasil utama yang berupa komoditas perkebunan yang diekspor ke pasaran Eropa sampai awal kemerdekaan tahun 1945 membuat akses jalan utama kota dari daerah selatan ke arah Tanjung Perak yang ada di sebelah utara kota. Jalan raya utama maupun rel kereta api dan tram cenderung untuk mengikuti aliran sungai yang mengalir dari arah selatan ke utara kota yang menuju ke pelabuhan. Pada tahun 1980, pemerintah Republik Indonesia mendirikan perusahaan galangan kapal pertama bernama Penataran Angkatan Laut atau PAL. Perusahaan ini merupakan perusahaan bekas Belanda yang kemudian dinasionalisasi untuk keperluan industri perkapalan di tanah air. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang memproduksi segala yang terkait kapal di Indonesia, mulai dari kapal perang, kapal niaga, hingga persoalan perawatan kapal. Surabaya sebagai ujung tombak poros maritim Indonesia terasa semakin kental ketika monumen patung tertinggi pertama yang dimiliki Indonesia berhasil dibangun. Monumen tersebut adalah Monumen Jeles Veva Jaya Mahe yang memiliki tinggi 30,6 meter buatan Inyoman Nuarta dari Bali. Monumen yang berada di kawasan Komando Armada RI 2 TNI Angkatan Laut ini dibangun sebagai simbol kejayaan laut Indonesia. Jeles Veva Jaya Mahe sendiri memiliki arti di Laut Kita Berjaya, sehingga meneguhkan Surabaya sebagai penguasa lautan Nusantara. Tanjung Perak merupakan pintu gerbang Indonesia sebagai kolektor dan distributor barang kawasan timur Indonesia. Karena letaknya strategis dan didukung oleh dataran tinggi, Tanjung Perak merupakan pusat pelayaran interinsuler kawasan timur Indonesia.
Dahulu, kapal-kapal samudra membongkar dan memuat barangnya di Selat Madura. Kemudian dengan tongkang dan perahu, barang-barang tersebut dibawa ke Jembatan Merah melalui Sungai Kalimas. Pada tahun 1875, Insinyur U.B. de Jong menyusun rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Barat agar dapat memberikan pelayanan kepada kapal-kapal samudra untuk bongkar muat barang-barang mereka secara langsung tanpa melalui perahu. Akan tetapi, rencana ini kemudian ditolak pemerintah karena biayanya yang tinggi. Namun karena kepentingan pelabuhan yang mendesak, sementara rencana Insinyur U.B. de Jong batal, akhirnya setelah tahun 1910, dengan rencana U.B. de Van Dor yang lebih realistis, pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Barat dimulai. Namun dalam prosesnya banyak permintaan untuk menggunakan tambatan atau sagel. Akhirnya, dengan selesainya pembangunan tambatan, kapal-kapal samudra dapat melakukan bongkar muat di pelabuhan. Pelabuhan Kalimas selanjutnya berfungsi untuk melayani angkutan tradisional dan kapal-kapal layar. Sementara pelabuhan yang terletak di Jembatan Merah secara perlahan mulai ditinggalkan. Sejak saat itu, pelabuhan Tanjung Barat telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan penting, tidak hanya bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur, tetapi juga bagi seluruh kawasan timur Indonesia. Pada tahun 1983, telah diselesaikan pembangunan terminal pelabuhan antar pulau yang bernama Terminal Mirah. Seiring berjalannya waktu, Tanjung Barat mempersiapkan pembangunan terminal peti kemas yang pelaksanaan fisiknya selesai pada tahun 1992, yang saat ini kita kenal dengan nama Terminal Peti Kemas Surabaya. Nah, memang bahari atau kebaharian di Surabaya itu sudah dijadikan kawasan wisata, seperti misalnya Kenjeran itu sudah cukup lama dijadikan kawasan wisata ya. Terus kemudian ada jembatan Suramadu gitu ya. Itu juga kemudian menarik wisatawan. Tetapi menurut saya memang masih banyak hal-hal terkait dengan kebaharian dan kemaritiman yang potensial untuk digali. Sebagai contoh misalnya kawasan Kalimas itu yang merupakan dulunya adalah pelabuhan tradisional atau pelabuhan lama gitu ya. Dan kemudian berubah menjadi pelabuhan rakyat, tetapi itu juga belum banyak dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata itu ya. Bahkan selama ini kalau ada orang datang ke pelabuhan itu terkesan bahwa ada petugas di sana yang mencegah untuk tidak masuk ke sana gitu. Ini kan tidak baik. Padahal itu bisa dikembangkan menjadi kawasan atau destinasi wisata yang menarik minat banyak orang. Nah, ini yang menurut saya perlu digali, dipikirkan lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Artinya apa? Potensi kebaharian kita, potensi kemaritiman kita itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai destinasi wisata. Sudah ada memang, sudah dimanfaatkan, tetapi saya kira kurang maksimal dan ini yang saya kira harus dimaksimalkan. Ya, kita sudah sampai nih di Surabaya North Quay. Jadi hari ini kita bakal ngapain aja nih, Syah? Jadi kita bakal explore Surabaya North Quay ini mulai dari sejarahnya. Terus kita juga bakal lihat-lihat apa aja yang ada di dalam sana. Terus kita juga bakal nikmatin pemandangan laut dari rooftop. Dan kita juga bakal nanya-nanya lebih rinci ke ahlinya nih, Sekar. Jadi jangan ketinggalan informasi menarik dari kami. So, let's get started.
di lantai 3 ini kita bisa melihat kapal-kapal, foto-fotonya dan miniatur tentang armada perkapalan Indonesia. Seperti yang ada di sini kita bisa melihat miniatur KT Jaya Negara 307. Dan di sebelah sini ada banyak foto sejarah perkapalan laut Indonesia. Dan kalau misalnya kalian berjalan sedikit lagi ke sebelah sini, maka akan terdapat wisata kuliner. Jadi, wisata kuliner di SNP ini menyajikan berbagai macam makanan berat seperti bento box, nasi goreng, sego babat, dan juga sei sapi. Oh iya, selain makanan berat, di sini juga ada makanan ringan loh, seperti takoyaki, pempek, tahu crispy, dan jajanan lainnya. Tapi selain makanan berat dan makanan ringan, di sini juga menjual berbagai macam minuman loh. Seperti tadi aku melihat ada es teh, ada jus, ada Thai tea, ada boba, ada air putih, sampai bahkan minuman berat kayak kopi. Nah, jangan khawatir teman-teman, harganya ini nggak bakal bikin kantong kalian. Ya kita pastinya sih renovasi sih Mbak, renovasi di outdoor, adanya teras tepi laut supaya pengunjung nyaman. Sebenarnya ini sih gedung penumpang sih Mbak, cuma lama nggak dipakai, cuma dipakai lantai 1 sama 2. Akhirnya lantai 3 ini difungsikan untuk wisata SNP itu dibangun. Soalnya kapan hari waktu dulu sih ada dirut operasional tinjau waktu sore, dia lihat suasana bagus di sini, akhirnya dibuat itu. Intinya sih kita kedepannya sih ingin memperbanyak event sih Mbak, event supaya SNP lebih ramai lagi dan bisa lebih maju. Event sih banyak Mbak. Ada event turnamen game, ada yang pastinya kunjungan kapal pesiar 1 bulan sekali, terus ada pasar, ya dan lain banyak sih Mbak. Sebagai objek wisata baru cukup menarik ya, karena kan di sini juga salah satu tempat transportasi sebenarnya kan, tapi bisa dijadikan objek wisata untuk penduduk lokalnya. Menurutku sih menarik ya, soalnya kan biasa kalau kita ke pelabuhan tuh cuma lihat kapal itu bingung gitu loh untuk mau lihatnya dari mana. Kalau ada begini kan kita bisa lihat dari langsung lebih dekat dan ada kayak tempat khusus yang bisa kita pakai buat ngelihat kapal. Kalau misal kita pengen ke pelabuhan itu wisata atau apa gitu. Yang penting dari pemerintah kotanya sendiri yang bisa ngembangin ini ya. Bisa sih, soalnya kan kalau di Surabaya tuh kebanyakan taman sama kayak mall gitu ya. Jadi ini menurutku salah satu berpotensi lah ke depannya karena beda gitu dibanding ya dari wisata yang lain. Kalau dibenahi sih sebenarnya banyak ya, karena dari bawah pun dari kita masuk bawah itu kurang terlalu kelihatan gitu loh. Iya, gitu ya. Itu kita harus menuju kemananya kan kurang. Terus media promosinya juga menurut saya nggak terlalu banyak orang yang tahu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya udah lumayan ya, karena dulu pernah kesini tuh belum kayak gini, ini udah termasuk diperbarui juga untuk sekarang. Jadi untuk sekarang sih cukup aja. So far sih iya, karena kan sebenarnya worth it ya. Terus habis itu harga tiketnya pun juga murah, jadi terjangkau lah.
Kalau ke temen sih ini termasuk salah satunya direkomendasiin, terus direkomendasiin juga. Mungkin kalau yang belum pernah bakal direkomendasiin juga ke teman-teman yang. Gak kerasa kita udah kasihkan sampai sore nih. Sore hari di sini emang gak kalah indah ya dari pemandangan siang hari. Pemandangan sore hari di SNK ini menyajikan pemandangan sunset, juga ada kapal pesiar. Iya, setuju banget aku sama kamu, Sekar. Oke,